Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 60 menit ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Dengan tema kita pada pagi ini yaitu berani berbisnis di usia muda. Seorang sosok muda yang sudah punya bisnis, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, kita sapa pagi ini, yaitu Bang Julian Tanel. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Julian Tanel ini panggilannya Bang Julian, Bang Tanel, atau Bang apa nih? Kalau untuk panggilan sih banyak ya, tergantung. Kalau di kawan SD Tanel, kawan SMA Jul. Di tempat kerja juga ada yang Pak Jul, ada yang Pak JT, bebas lah. Oh iya. Aku apa panggil Bang Julian aja ya. Bang Julian. Bang Julian aja ya. Ini selaku pebisnis muda atau pelaku usaha nih Bang Julian. Ya. Nah, kalau boleh tahu, pemirsa juga pengen tahu juga bisnisnya nih bergerak di bidang apa nih Bang? Alhamdulillah bisnis kita sih masih normal-normal aja ya. Satu bergerak di bidang F&B, saya bikin food and beverage ya. Ya, bikin steakhouse di Jakarta. Di Jakarta. Sama toko peralatan golf. Toko peralatan golf. Ya. Oh alah. Itu dua bisnis yang sekarang maksudnya ditekuni lah ya. Iya, betul. Oke. Berarti mulai berbisnis dari kapan nih Bang? Kalau mula awalnya betul itu setelah tamat kuliah tepatnya 2019 itu masih kerja sama orang tuh. Tapi di 2020 akhir kenapa nggak coba bikin usaha sendiri lah? Karena kan sendiri ya. Saya bukan seorang morning person yang bisa bangun pagi, tapi kalau bekerja itu bisa sampai malam. Jadi nggak ketemu di situ waktu kerja sama orang di kantor itu. Iya. Jadi akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis sendiri. Bisnis sendiri yang lebih cenderung waktunya santai dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Oke. Tapi sebelum kita bahas bisnisnya yang mengulik cerita dalam perjalanan bisnisnya juga gitu, aku pengen tahu dan mungkin para pemirsa juga pengen tahu asalnya Bang Julian ini dari mana. Kalau dibilang asli orang mana nih Bang? Bengkulu kah? Kalau asli itu saya bapak orang Bengkulu Selatan, orang mana? Orang mana? Kalau ibu itu orang Seluma. Jadi betul-betul selatan saya. Tapi dari kecil di mana? Di Bengkulu? Pindah-pindah juga. Pindah-pindah juga. Di mana aja tuh? Bapak dulu kan kerja sosial sebagai awal itu bisa dibilang pekerja kayak bukan perawat yang di puskesmas itu loh. Awal di situ. Nah, saya kecil itu sempat di mana, terus ke Jakarta lagi, pulang ke mana, dan akhirnya 2005 ke Bengkulu sampai ke SMA. Stay di Bengkulu. Stay di Bengkulu sampai tamat SMA. Sampai tamat SMA. Kemarin lulusan SMA berarti terakhir di? Kalau sekolah saya dari pertama itu SD 8 mana. Ya. Pindah ke SD Srengseng Jakarta. Kembali lagi ke Bengkulu SD 8. Untuk SMP-nya lanjut di SMP 2, SMA-nya SMA 1. Kuliah D3 di UNIP, S1 di Jogja. Jadi nomaden ya. Memang suka pindah-pindah begitu. Nomaden sekali ya. Kalau bisa dibilang gitu kan, entah itu background dari orang tua gitu kan, beda-beda juga. Memang aktif. D3-nya majornya apa nih? Saya D3 jurnalistik di Universitas Bengkulu. Jurnalistik. Berarti nggak jauh-jauh dari kamera, nggak jauh-jauh dari berita juga ya. Itu kalau jurnalistik. Lihat hal-hal begini nih sudah biasa, tapi untuk jadi narasumber ini ya sebuah kehormatan lah buat saya. Iya, kita juga mengucapkan terima kasih juga sudah hadir di studio kita, udah mau membagikan dan sharing nanti mungkin ya kepada para pemirsa opini pagi ini gitu kan, kayak gitu, tentang Bang Julian Tanel sendiri. Berarti ngelanjutin D3 dan S1 di Jogja. Mercubuana Jogja. Setelah S1 artinya kalau secara perjalanan karir nih, pernah kerja di mana aja? Setelah S1 saya ke Jakarta. Tepatnya memang ikut di bisnis keluarga. Jadi S1 kelar, saya langsung dipanggil ke Jakarta buat belajar di kantor. Saya pernah sempat 1 tahun, nggak sampai 1 tahun lah di kantor. Ada kantor perusahaan keluarga juga. Iya. Bergerak di bidang resto juga kah atau? Nggak, jauh. Beda. Jauh. Jasa nih? Lebih ke jasa ya. Tapi di pertambangan. Di pertambangan. Jadi saya disuruh belajar
apa itu jam kerja, apa itu mengatur uang sendiri, apa itu SOP-nya mungkin ya. Iya, lebih ke untuk pribadi sih, karena Om juga tahu kan kalau saya ini bukan orang kantoran. Jadi daripada dia lihat saya nganggur sebelum bikin usaha, coba ikut kerja dulu. Iya, Sambil ya memperbaiki diri juga lah. Iya, mungkin biar tahu juga dunia kerja tuh kayak Tuh. gimana, Bang ya kan. Ya, gitu kan. makanya saya putuskan saya nggak bisa bangun pagi. Tapi khusus acara ini walaupun agak telat sedikit, Iya, iya. ya kita usahakan lah. Untuk datang Karena lebih kehormatan pagi juga ya? kan TVRI kapan lagi mengundang orang yang bukan siapa-siapa seperti saya. Iya, itu kan kalau udah diundang TVRI berarti luar biasa tuh, Bang. Amin. Kayak gitu. Oh, berarti kalau secara hitungan tahun tamatnya tahun berapa nih, Bang Julian? 2017 akhir Tamat S1-nya ya? S1 ya. 2017 akhir. Oh, berarti masih muda banget nih, Abang. 29 mungkin sekarang. Udah, belum nyampe. Oh, belum sampai ya? Saya baru 28. 28 kan? Ya, kan. Itu kan perkiraan mungkin 28 29 usianya ya. Kayak gitu. Oh, berarti 2017 itu akhirnya ikutlah perusahaan keluarga tuh. Iya. Nggak sampai 1 tahun, setelah itu kemana lagi nih? Nggak lama setelah itu, Atau langsung Nggak. ide bisnis? jadi setelah selesai dari kerja sama Om itu, Iya. saya awalnya kan sering ikut main-main golf itu loh kan sama Om. Oh. Setiap Sabtu Minggu weekend kita ada acara golf bareng di mana terus pikir-pikir kalau kita bikin jualan toko golf ini kan yang memang kita kuasai kan, cara mainnya kita kuasai. Iya. Terus teman-teman kita juga banyak relasi di golf kan. Iya, iya. Ya, coba mulai bikin proposal ke Om. Mm-mm. Awalnya kan ya namanya anak muda kan pingin punya coffee shop. Oh iya. Apalagi di daerah Kemang kan. Karena bergendingnya beda. Kalau anak Iya. muda punya coffee shop kan gitu kan, bisa Iya. nongkrong bebas. kita kan Income masuk, Bang ya. bikin coffee shop, bikin tempat nongkrong. Awalnya lo bikin proposal ke Om. Ditolak. Kenapa? Alasan Karena itu? pikirnya kamu bikin tempat ngopi di tengah kota, konsepnya sangat sederhana tuh, mau balik modalnya kapan nih? Oh, iya, iya, iya. Maksudnya Om? Ya Om bisnis banget ya gitu kan, dihitung-hitungannya Iya. matang ya. Dia pikir ini kalau kamu mau cari kerja di perantauan tuh jangan yang tanggung katanya. Iya. Kalau kamu berani, apalagi kan kamu sudah jauh dari orang tua nih. Iya. Kalau mau bikin satu hal yang besar ya resiko sama tanggung jawabnya besar. Hasilnya juga besar. Iya, iya. Tapi kalau cuma bikin sekedar coffee shop, konsepnya juga Om lihat sangat sederhana sekali nih. Ini bisa 10 tahun, 15 tahun balik modal kamu. Iya, iya. Kenapa nggak coba bikin yang lebih besar? Hmm. Dari kata-kata Om itu langsung selipin tuh pelan-pelan tuh. Kalau bikin toko golf gimana? Kaget juga kok kebesaran jadi. Karena modalnya pasti cukup gede juga kan, Bang, kalau untuk golf tuh kan. Kalau dibilang gede sih tergantung konsep toko. Oh, tergantung konsep tuh. Apakah kita mau toko yang memang menampilkan sisi estetik sama barang-barang yang mahal, atau memang kita ambil toko yang bentuknya biasa aja tapi barangnya lengkap. Oh. Jadi kan ada perbedaan di sini. Satu kosnya sedikit untuk toko tapi barangnya lengkap. Ya. Satu kosnya besar untuk tampilan melihat barang-barang mewah sini. Mewah, Tokonya iya. bagus, pasti barangnya bagus juga tapi belum tentu. Iya, iya. Jadi iya, kita iya. ambil konsep yang kita pengen lengkap dari Oh. segala aparel, aksesoris, sticknya semacam, daripada kita bikin toko bagus-bagus tapi nggak lengkap gitu loh. Iya, iya. Jadi bisa ketekan di situ biayanya di toko. Barangnya kita bikin kerjasama. Barang apapun yang lagi hype sekarang kita ambil, termasuk baju, stick, aksesoris, terus sampai kita bikin simulator juga di sana. Iya, iya. Karena kan orang nggak kepikiran bikin simulator. Iya. Taunya main golf di lapangan. Nah kita main golf di ruangan. Iya. Itu. Artinya juga mungkin bisa pertimbangan ketika nanti mungkin mau membeli sticknya atau membeli ya, itunya kan. jadi stick dapat langsung bisa dicoba, nggak Iya, perlu ke lapangan. iya, iya. Nah ini juga yang bikin Om. Oh iya juga katanya, masuk akal juga Oh, itu ini. pertimbangan Om Iya. untuk ACC dia. Iya. Gitu ya. Daripada kita bikin toko mahal-mahal, mending kita bikin yang lengkap. Ada simulator sama Barang-barangnya lengkap ya, ya. tempat kopi-kopi kecil lah, barang-barang lengkap. Jadi biayanya bisa kepres di situ. Dan hitungan balik modalnya
agak sedikit lebih cepat dari pertimbangan. Oh iya iya iya. Nah saat itu maksudnya udah terkonsep kan, maksudnya tuh tempatnya di mana, terus mungkin entah itu supplier dari Oh kalau awal itunya. kalau awal kita masih ragu kita pakai tempat sendiri atau nyewa. Karena untuk tempat apalagi di Jakarta kan agak susah dan mahal. Iya, karena kosnya pasti bebannya tinggi banget itu Ya, kan. nah pertimbangan lagi kenapa Om setuju kita pakai tempat sendiri Oh alah. dan mengguide orang-orang yang memang main golf untuk Iya, bantu kita. Ini supplier di mana ya? Iya, Ini iya. toko ini kalau bikin begini di mana? Jadi Iya. ada campur tangan Tuhan juga mempermudah jalannya. Tapi ditahan dulu mungkin ceritanya gitu kan. Siap. Nanti kita akan lebih cerita detail lagi tentang Siap. perjalanan bisnis dari Bang Julian Tunnel juga. Nah. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.